Kemudian sebenarnya jenis-jenis ransomware itu apa aja sih? Karena banyak ya jenis ransomware, termasuk varian-variannya. Terus apa yang bisa dilakukan ketika sudah terkena ransomware? Nah, ini nanti ada beberapa kiat cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan file yang sudah terinskripsi oleh virus. Dan cara ini, dan ketika sudah melakukan infeksi dalam komputer itu, maka selanjutnya virus ini akan bekerja untuk melakukan enkripsi ya. Enkripsi di semua file yang ada di komputer itu, kemudian akan mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan oleh ke korban ya, biasanya dalam bentuk TXT ya, TXT ataupun dalam bentuk pop-up ya. Baik, kita lanjutkan live demo bagaimana virus ransomware menginfeksi file yang ada di PC dengan operating system Windows ya. Baik, pada live demo ini admin menggunakan virtualisasi ya, menggunakan VirtualBox ya, menggunakan VM dengan ini sudah muncul file txt-nya atau readme-nya dengan nama crap decrypt ya. Kita lihat sampel filenya. Nah, lihat. Ini sudah berubah menjadi .crap semua ya. Jadi virus-virus dokumen-dokumen tadi, dokumen Excel, dokumen Word, dokumen PDF, dokumen PowerPoint ini sudah dienkripsi dan dikasih ekstensi .crap ya. Tentu langkah pertama bersihkan PC dari virus itu sendiri ya, otomatis ya. Karena itu kan berbahaya. Kalau virusnya masih di situ, walaupun nanti dilakukan inskripsi atau dan lain sebagainya, ya susah karena virusnya sendiri masih di situ. Yang kedua, ketika virus ini tidak dibersihkan bisa menginfeksi PC-PC yang lain kan. Ya, makanya yang pertama adalah nanti kita lakukan pembersihan virusnya itu sendiri. Yang kedua adalah mencoba mengembalikan file yang sudah dienkripsi oleh virus tersebut. Ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan aplikasi ransomware decryption tool ya, seperti yang tadi di live demo itu ya. Terbukti berhasil untuk varian GenCrab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LDS dimanapun berada, jumpa lagi di channel yang keren ini. Pada video tutorial kali ini admin akan membahas terkait virus ransomware. Ke TKP seperti biasa, admin tidak bosan-bosannya mengingatkan bahasanya video ini dibuat untuk kepentingan edukasi ya semata. Artinya dilarang keras menggunakan semua konten video yang ada di channel ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya. Karena setiap tindakan melanggar hukum akan ada konsekuensi hukumnya ya. Dan admin tidak bertanggung jawab atas apapun yang ditimbulkan dari video yang admin buat ini ya. Oke, langsung aja, semoga Sobat LDS tetap semangat. Langsung aja kita bahas. Langsung saja, pada video ini akan dipelajari beberapa hal ya. Yang pertama tentu apa itu ransomware ya, nanti akan dijelaskan apa itu ransomware. Yang kedua, bagaimana ransomware itu melakukan serangan ya, bagaimana virus itu melakukan serangan, tahapan-tahapannya. Kemudian sebenarnya jenis-jenis ransomware itu apa aja sih? Karena banyak ya jenis ransomware, termasuk varian-variannya. Terus apa yang bisa dilakukan ketika sudah terkena ransomware? Nah, ini nanti ada beberapa kiat cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan file yang sudah terinskripsi oleh virus. Dan yang ketiga tentu tips bagaimana melindungi dari potensi serangan ransomware itu sendiri. Karena yang namanya ransomware ini terus berkembang ya, Mungkin sekarang antivirus sudah mendeteksi sekian banyak varian ransomware, tapi kita nggak tahu ke depannya nanti ada virus-virus baru, sehingga kita harus melakukan langkah-langkah mitigasi sehingga dipastikan komputer kita aman ya, ketika ada ransomware tidak terinfeksi oleh virus tersebut. Baik, apa itu ransomware? Ransomware ya, atau ransomware ini adalah program ya, program atau aplikasi ya yang menginfeksi
ke komputer Anda. Ya, setelah melakukan infeksi, maka menginskripsi file Anda. Ini yang penting, ini yang membuat kerugian kita ya. Dia akan menginskripsi semua file yang ada di PC tersebut atau di laptop tersebut. Kemudian attacker akan melakukan permintaan pembayaran, tebusan ya, berarti tebusan untuk mendapatkan kunci mendapatkan file Anda kembali ya. Ketika file itu sangat berharga, tentunya user mungkin akan tergoda untuk membayar ya sejumlah uang pada yang membuat virus tersebut. Adapun metode enskripsi yang dilakukan ya secara umum menggunakan AES256 ya dan RSA 1024. Tapi ada juga yang sampai menggunakan RSA 2048 ya. Ya ini nanti kita lebih pelajari di video yang lain ya terkait itu enskripsi dan bagaimana caranya dan metode-metode yang ada. Tapi intinya adalah secara umum ransomware ini menggunakan AES256 ya atau RSA 1024. Dan ini pun ketika kita mau melakukan decrypt secara brute force ya dan secara program komputer ya, tidak menggunakan kunci ya, tidak menggunakan kunci yang dibuat oleh attacker, itu akan memakan waktu yang sangat-sangat lama, sangat-sangat lama. Apalagi ketika nanti virus itu dibuat dengan RSA 2048. Langsung saja, apa itu enskripsi file ya? Enskripsi file ya, kata kunci dari virus ini adalah mengenskripsi file ya. Enskripsi file adalah bagaimana cara ya melakukan perubahan dari file yang sebelumnya itu plain text ya. Plain text itu apa ini ya? Plain text bisa dibaca ya, literasi digital untuk semua ini kan bisa dibaca. Maka setelah dilakukan enskripsi ya, dikunci ya dengan enskripsi ya, berarti sederhananya gitu ya, dikunci ya, maka dia akan berubah menjadi ciphertext. Ya, ciphertext ini tidak bisa dibaca ya, seperti ini bentuknya ya. Dari ciphertext dari literasi digital untuk semua ini adalah seperti ini, kan nggak bisa dibaca ini. Kita nggak bisa membaca ini apa ini ya. Nah kemudian ketika kita pengen membaca ya kita harus mempunyai kunci decryptnya ya untuk mendecrypt file yang sudah terenskripsi tadi ya. Nah, kita berikan kuncinya maka file tadi akan berubah menjadi plain text lagi ya, menjadi plain text lagi dan nanti bisa dibaca kembali. Jadi secara sederhana enskripsi file itu adalah mengubah file-file yang ada ya, misalkan file Word, file Excel, file PowerPoint, file PDF itu diinskripsi ya sehingga tidak bisa dibaca. Kemudian ketika membaca harus menggunakan kunci dekripsinya. Kita lanjutkan. Tahapan serangan ransomware secara sederhana seperti ini ya. User ini melakukan dikirimi oleh email oleh attacker ya, dan ketika user tadi membuka attachment dalam sebuah email itu ataupun ya link bisa attachment, maka virus itu akan berjalan dalam komputer ini ya atau menginfeksi komputer milik user. Ataupun juga bisa lewat USB ataupun lewat malicious website yang seolah-olah website ini bagus, website ini resmi ya bagus, cuma sebenarnya kalau dicermati lebih dalam sebenarnya ini adalah phishing artinya apa, mungkin tampilan websitenya itu seperti tampilan misalkan Gmail gitu kan, padahal alamat URL-nya bukan Gmail ya, ataupun mungkin yang lebih ngeri lagi misalkan dia mengcopy ya, memphishing website perusahaan. Jadi karyawan itu merasa ini benar, ini website saya, ini tampilannya website perusahaan saya. Padahal kalau karyawan itu jeli, di atas itu alamatnya bukan alamat dari perusahaan itu sendiri. Jadi tahapan pertama adalah melakukan infeksi dengan beberapa cara ini. Dan ketika sudah melakukan infeksi dalam komputer itu, maka selanjutnya virus ini akan bekerja untuk melakukan enskripsi ya. Enskripsi di semua file yang ada di komputer itu.
kemudian akan mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan oleh ke korban ya, biasanya dalam bentuk TXT ya, TXT ataupun dalam bentuk pop up ya, layar peringatan bahasanya semua file Anda sudah saya inskripsi. Kalau Anda ingin mengakses file itu lagi atau ingin memiliki kunci deskripsinya, dekriptornya, maka Anda harus bayar sekian dolar ya. Nah, intinya itu sih, intinya dia minta tebusannya, nyari uang gitu kan. Nah, itu tahapan secara sederhananya seperti itu. Kalau kita lihat tren ya, serangan ransomware di Asia Tenggara ini ya, Januari September 2020 ya, tahun kemarin yang dirilis oleh ini Interpol, Indonesia itu sekitar 1,3 juta ya. Ya, bayangkan 1,3 juta ini. Dari 1,3 juta ini misalkan 1%-nya saja melakukan pembayaran ya sudah berapa keuntungan yang diperoleh oleh pembuat virus itu ya. Di bawahnya ada Vietnam, kemudian Thailand. Kenapa saya tampilkan di sini, admin tampilkan supaya kita aware bahwasanya ternyata Indonesia ini juga menjadi target serangan dari virus ransomware tersebut. Lanjut. Nah, jenis ransomware pada prinsipnya ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah locker ransomware dan crypto ransomware. Apa bedanya? Sini jelas ya. Kalau locker ransomware dia akan memblok ya, memblok desktop ataupun PC atau laptopnya dan mengcovery desktop itu dengan ransomware node ya. Jadi intinya user sudah tidak bisa mengakses PC-nya, tidak bisa mengakses laptopnya. Sedangkan ransomware dia melakukan ekskripsi file yang populer ya. Populer itu artinya misalkan dokumen atau file gambar atau file Excel dan lain sebagainya dengan memberi ekstensi tertentu ya, sehingga ketika user mau mengakses itu, mau misalkan buka dokumen atau buka gambar sudah tidak bisa ya, karena ini sudah terenkripsi ya. Dan biasanya ini tadi dia melakukan text file ya. Jadi di tiap folder yang file-file yang sudah dienkripsi ada satu text file yang memberi pesan supaya melakukan pembayaran kepada pembuat virus ya, seperti itu. Dan ini tentunya yang dikehendaki oleh pembuat virus dan tentunya kita harapkan ketika korban terkena ini jangan melakukan, karena ya kita nggak ada jaminan dia akan benar-benar memberikan kunci tersebut. Untuk selanjutnya langsung saja beberapa ekstensi yang ada ya, misalkan tiba-tiba ketika kita membuka komputer dan menjumpai ekstensi seperti ini, maka diduga itu komputer atau PC kita sudah terinfeksi oleh ransomware dan ini harus segera melakukan pembersihan dan melakukan bagaimana recovery-nya ya. Ini ada DJVO, ada .crap, ada Mosquito, ada 77. Ini kenapa? Karena ya masing-masing varian itu melakukan inskripsi dan pembuatan ekstensi file yang berbeda-beda ya, seperti itu. Dan ini masih banyak lagi ya, tidak admin sebutkan semuanya. Oke, lah ini contoh ya, contoh PC yang sudah terkena serangan. Tadi kan ada dua ya, ada dua jenis ya, locker dan crypto tadi ya. Kalau locker seperti ini, contoh ini varian WannaCry yang dulu sempat viral itu ya, sempat booming itu ya. Dia akan menutup desktop kita dengan seperti ini, gambaran seperti ini. What happened my computer, your important file are encrypted, artinya dokumen dan video dan semuanya sudah tidak bisa dilihat. Dan bagaimana saya mengcover harus menggunakan dekripsi ya kan, by dekriptornya ya. Terus bagaimana saya mendapatkan, dia harus ujung-ujungnya dia akan meminta pembayaran. Meminta pembayaran ini biasanya dalam bentuk Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Ya tentu yang tidak bisa dideteksi oleh pemerintah ya. Dan ini biasanya ada kasih tenggang waktu ya, tenggang waktu biar kita semakin tertekan ya. Kalau nggak segera bayar maka ya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan kuncinya itu. Terus yang tipe 2 tadi mengubah ekstensi filenya ini ya. Ekstensi filenya ini
Ini salah satu contoh varian GrandCap ya, GrandCap, dan nanti akan admin demokan ya bagaimana GrandCap itu menginskripsi file-file yang ada secara cepat ya, secara cepat, dan otomatis semua virus-virus file-file yang ada itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Dan salah satunya itu dia mengganti dengan ekstensi .crap ya, .crap. Jadi semua ini kan dokumen Excel, ini jadi .crap, Excel dokumen Word, PDF juga .crap. Dan ini ketika dibuka udah nggak bisa diakses. Dan ini setiap folder tadi akan ada readme ya, readme txt-nya. Nah ini dengan namanya beda-beda, ada ya readme, ada yang lain. Nah ini untuk GrandCap ini dia namanya crap decrypt.txt, dan ketika nanti ini kita buka ya kita akan diberi instruksi bagaimana untuk mendapatkan dekriptornya dengan membayar sejumlah uang tentunya seperti itu. Nah ini tadi contohnya ya, contoh readme-nya tadi ya, crap decryptor tadi ya. Ini contohnya crap decryptor ini. Ini GrandCap ini versi 4 ya, yang versi 4. Ini yang satu download Tor browser, install Tor browser, open link in the Tor browser, ini halamannya. Union follow the instruction on the back ya. Ya ini intinya cara-cara supaya mendapatkan data. Intinya ketika kita sudah terinfeksi sebaiknya tidak menuruti apa yang diminta oleh pembuat virus. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengetahui jenis atau varian ransomware. Tadi admin sampaikan kan ransomware itu banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi ketika kita tiba-tiba menjumpai bahasanya istilahnya file-file yang di dalam PC atau komputer kita berubah menjadi aneh ekstensinya, kita pengen mengetahui ini jenisnya apa, variannya apa. Karena penting ketika kita mengetahui jenisnya, maka kita nanti bisa melakukan dekripsi sesuai dengan varian yang ada. Karena tadi masing-masing varian tentu kan kuncinya beda-beda, nggak mungkin sama. Kenapa? Karena yang buat juga beda ya. Kalau kuncinya A ya harus cari kunci A, kalau kunci B harus cari kunci B, karena yang membuat berbeda-beda. Makanya untuk memudahkan nanti kita bisa cek ya di sini di .id ransomware ini ataupun lewat CryptoSerif ya, lewat CryptoSerif. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian borongan bahkan sampai bulanan itu jadi sahabat kita. Baik, kita lanjutkan live demo bagaimana virus ransomware menginfeksi file yang ada di PC dengan operating system Windows ya. Baik, pada live demo ini admin menggunakan virtualisasi ya, menggunakan VirtualBox ya, menggunakan VM dengan operating system Windows 7. Kenapa kita menggunakan VM? Dikarenakan karena kita mengeksekusi secara langsung live virus ransomware, diharapkan dengan menggunakan VM ini virusnya tidak akan menyebar kemana-mana ya. Kalau kita menggunakan PC kan takutnya PC-nya nanti benar-benar terinfeksi dan file-filenya nanti tidak bisa dikembalikan atau seperti apa ya. Karena kita ini eksperimen, maka admin menggunakan virtual mesin ya, virtual mesin. File-file yang ada di sini adalah file-file sampel dari dokumen Excel, dokumen DOC, ini lihat ekstensinya ya. Supaya bisa lihat ekstensinya, ini file Excel, file dokumen, file PDF atau file PowerPoint. File ini diambil dari PC hostnya ya, PC hostnya ini ya, di sini ada Excel. Ini admin copy ke virtual mesinnya sini. Dan nanti akan kita lakukan eksperimen ketika virusnya kita jalankan apakah benar ini file-file dokumennya akan dienkripsi oleh virus tersebut ya, dan seberapa cepat virus itu menginfeksi dan kemudian melakukan enskripsi file-file yang ada. Di sini admin sudah siapkan ini istilahnya virusnya ya. Virusnya ini dari varian GrandCap ya. GrandCap ya, yang versi 4 ya, yang versi 4 ini admin download dari internet, nanti akan admin jalankan.
dan kita lihat hasilnya. Baik, oke, langsung aja kita coba full screen biar sobat LDS semua bisa melihat dengan lebih jelas proses live demonya. Di sini ya. Di sini virusnya ada di folder download, sedangkan dokumennya ada di folder dokumen sample file. Seperti itu. Sebelumnya networknya akan saya matikan ya. Karena ini juga untuk keamanan ya. Nanti jangan-jangan nanti menyebar lewat network itu kan bisa ya. Varian-varian tertentu bisa menyebar lewat jaringan network ini. Untuk memastikan aman aja, saya matikan dulu. Admin matikan dulu ya internetnya biar dia tidak, intinya ini VM ini benar-benar terisolated ya, artinya tidak terhubung kemana-mana. Jadi ketika nanti virusnya bereaksi ya cuma di VM itu aja, nanti tinggal selesai, nanti tinggal admin delete, hapus saja. Baik, kita coba langsung saja kita jalankan ya virus ini. 1, 2, 3. Oke, kita run ya. Kita tunggu sebentar. Biasanya, nih, kita cek ini di dalam folder download sendiri sudah muncul ini apa istilahnya TXT ya, crap decryption TXT ini artinya sudah menginfeksi ya. Kita cek di dokumennya tadi, dokumen. Ini sudah muncul file TXT-nya atau readme-nya dengan nama crap decrypt ya. Kita lihat sampel filenya. Nah, lihat. Ini sudah berubah menjadi .crap semua ya. Jadi virus-virus dokumen-dokumen tadi, dokumen Excel, dokumen Word, dokumen PDF, dokumen PowerPoint ini sudah dienkripsi dan dikasih ekstensi .crap ya. Ekstensi .crap ini ciri khas dari varian Grand Crab yang versi 4 ya. Kalau yang versi 5 nanti beda lagi, lebih canggih lagi. Kalau varian yang lain juga tentu beda-beda istilahnya ekstensinya. Dan di dalam folder itu virus akan membuat readme ya, readme terkait petunjuk bagaimana membayar supaya mendapat kunci decryptornya ya. Kita coba buka ini. Dalam case ini, varian ini dia menamakan crab strip decrypt.txt. Kita buka aja. Ini admin sobat LT bisa lihat ya, ini ya Grand Crab versi 4. Ini versi 4. Sekarang sudah sampai versi 5.3 kalau nggak salah, dan lebih berbahaya lagi ya. Kalau ke admin coba yang versi 4 aja, yang resikonya lebih kecil. Di sini akan ada petunjuk ya, akan ada petunjuk bagaimana cara supaya kita mendapatkan kunci decryptornya ya. Ya, di sini biasa standar ya, dia akan minta download Tor project, terus install Tor browser, terus nanti mengakses ini. Nah, ini mengakses ini. Nah, nanti petunjuknya itu ada di sini. Kenapa pembuat virus melakukan ini? Supaya dia aman, anonim ya, anonim. Ketika dia lewat Tor browser ini, dia akan anonim di internet dan tidak bisa dengan mudah untuk dilacak keberadaannya. Setelah itu pasti nanti ujung-ujungnya akan diminta membayar ya. Ketika membayar nanti akan dikirim kunci decryptornya. Tapi admin tidak menyarankan sama sekali untuk mengikuti saran dari pembuat virus. Tetap tenang aja ketika menjumpai laptopnya terinfeksi ransomware varian apapun, tetap tenang dan nanti ikuti tips-tips yang admin sampaikan untuk melakukan pembersihan dan berusaha untuk mengembalikan data yang sudah terenkripsi secara gratis ya, secara gratis. Baik, selanjutnya admin akan langsung coba cek ya, coba cek ini apa benar dia itu istilahnya variannya Grand Crab versi 5 dan apakah ada decryptornya ya, toolnya ya. Baik, langsung aja kita lakukan cek ya file-file yang sudah terenkripsi ini untuk mengetahui varian dari ransomware yang menginfeksi PC tersebut. Oke, langsung aja kita buka internet. Kita coba id
Ada dua ya. Kita bisa menggunakan ID ransomware atau kita bisa menggunakan crypto serif ya. Crypto serif ya. Dua website ini sama-sama bisa mengecek varian dari virus yang menginfeksi sebuah laptop ya atau PC. Langsung aja ini untuk yang kita coba yang ID ransomware dulu ya. Caranya seperti apa? Kita upload ransom node-nya ya sama sampel encrypted filenya ya. Kita coba upload ransom node-nya. Ya, ransom node-nya adalah crapdecrypt.txt. Untuk namanya akan berbeda-beda antara satu varian dengan varian yang lainnya. Cuma intinya biasanya dia ada bentuk txt, tapi juga ada yang bentuk HTML ya. Ya, ada juga yang bentuk HTML. Dalam hal ini untuk case live demo ini dia menggunakan file txt. Kita upload sama satu sampel aja ya. Kita coba yang mungkin yang PDF ini atau yang dokumen aja, dokumen. Selanjutnya kita upload. Kita klik upload, kita tunggu sebentar untuk web tersebut menganalisis data yang sudah kita upload. Oke. Di sini hasilnya hijau ya. Hijau itu artinya apa? Varian ini sudah bisa dilakukan bahasanya decryptable ya, artinya sudah bisa didecrypt dengan menggunakan tools-tools yang ada di internet ya, dengan tools yang free artinya seperti itu. Sedangkan nama variannya adalah Grand Crab versi 4 atau versi 5 ya. Dia bisa versi 4, bisa dia versi 5 karena memang pengetahuan admin Grand Crab ini sudah sampai versi 5.3 kalau nggak salah. Nanti bisa supaya bisa cek aja di internet. Ini apabila kita menggunakan ID ransomware. Selanjutnya kita coba sekalian apabila kita menggunakan crypto serif ya. Crypto serif di sini hampir sama ya. Kalau sini minta dua file kita coba Excel 1. File yang kedua mungkin PDF aja. Oke, PDF ya. Sini ada dokumen Excel sama dokumen PDF. Selanjutnya di-upload email, alamat website ataupun apalah yang ada di readme txt tadi atau di ransom node-nya tadi kita paste ke sini ya. Kita paste ke sini atau ya di-upload satu file penuh seperti sebagaimana di ID ransom. Pada admin akan mencoba untuk memasukkan aja salah satu alamat website yang ada di readme txt-nya varian tersebut ya. Ini admin ambil ini ya link untuk terkait instruksi untuk pembayarannya. Oke, saya masukkan ke sini, kita paste ya. Langsung kita klik go find out ya. Go find out untuk mengetahui apa tipe dari kenapa ini kok nggak muncul. Coba kita refresh. Oh, kenapa ada masalah? Kita coba lagi aja, kita ulangi ya, ada masalah. Kita coba aja sampel, coba kalau sampelnya aja bisa nggak ya? Nggak usah pakai. Ternyata bisa, lebih simpel. Cukup file yang terinfeksi atau yang sudah dienkripsi oleh virus, dia sudah bisa mendeteksi bahwasanya variannya adalah Grand Crab versi 1 atau versi 4 atau versi 5 up to versi 5.2. Artinya di sini crypto serif hanya bisa mendeteksi sampai versi 5.2. Ini lewat ketika admin mengecek lewat crypto serif ya, seperti itu. Jadi kita sudah tahu variannya. Untuk selanjutnya coba langsung kita live demokan apakah benar ya bahwasanya ini bisa dikembalikan ya, file yang sudah terenkripsi ini bisa didecrypt ke file aslinya ya. Kita langsung aja coba tools yang ada, kita coba pakai Avast ya. Avast. Jadi di avast.com ini salah satu vendor antivirus ini dia menyediakan free ransomware decryption tools ya. Apabila terkena istilahnya
virus ya. Seperti itu. Kita cek halaman atasnya dulu. Nah, beberapa free ransomware detection tool ada di list di sini ya. Ada beberapa ini, ada beberapa nama varian ya, mungkin sekitar 30 atau 20-an. Nah, tinggal kita cek aja tadi. Kita kan variannya Grand Crab ya. Kita cari Grand Crab G berarti ya. Kita coba cari ini Gen Crab ya. Jadi kita bisa menggunakan tools yang disediakan oleh Avast. Kita klik aja. Nah, di sini sudah ada keterangan virus tersebut, terkait virus tersebut, varian virus tersebut ditemukan di 2018 ya. Ini file name change-nya, beberapa ekstensinya. Contoh node-nya. Dan langsung kita download aja ya. Download tools-nya, kita cek apakah benar bisa mengembalikan. Oke, sudah berhasil kita download. Coba kita buka Avast Decryptor Grand Crab ya. Kita jalankan aja langsung. Oke, kita jalankan versi 1, next. Ini kan defaultnya dia mendeteksi satu drive ya, C ya. Jadi nanti akan men-scan semua drive yang ada, drive C yang ada di PC. Cuma ini untuk cepat aja, mungkin admin hapus saja. Langsung ke spesifik folder yang tadi, yang istilahnya terdapat file yang terenkripsi tadi ya, my document sample file ya. Tadi kan my document sample file ya di sini. Ya. Library document sample file ya. Nah, jadi langsung saya arahkan ke situ, sample file, my document sample file. Oke. Langsung kita klik aja next. Nah, di sini ada pilihan backup encrypted file ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya apabila nanti terjadi gagal melakukan deskripsi, supaya dia masih punya file asli yang sudah terinfeksi tadi, untuk mungkin dicoba dengan tools yang lain. Kita klik decrypt, kita klik yes, proses, close. Oke, kita solog. Decryption complete, artinya sudah berhasil ya. Ketika nanti gagal, ini di sini ada keterangannya, cannot gagal melakukan deskripsi. Alhamdulillah untuk yang varian ini sudah berhasil dikembalikan ya. Ya, ini kita cek ini ya, dokumennya sudah kembali seperti semula. Ini misalkan contoh sampel dokumen Excel 1 XSL ini sudah kembali seperti semula berupa Excel file ya. Sama ini yang dokumen sudah kembali ke Office dokumen ya. PDF. Paling gampang ngecek adalah file PDF, karena file PDF kan bisa dipakai web browser ya. Kita coba aja apa benar ini bisa dibuka ya. Ya, sampel PDF ini coba kita buka pakai Chrome. Nah, bisa kan sampel satu dokumen. Bandingkan dengan yang terenkripsi tadi, yang istilahnya yang terenkripsi oleh oleh virus tadi. Ini kan yang terenkripsi tadi ini, yang Crab ini ya, Crab ini kan. Sekarang jadi berubah jadi Crab backup ya, Crab backup, karena yang asli tadi sudah dikembalikan jadi ini backup, ini asli originalnya tadi. Kita coba buka, nggak bisa. Atau misalnya penasaran, ini ekstensinya kita hapus biar sama PDF saja, tentu dengan nama yang berbeda ya. Kalau namanya sama nanti nggak mau. Tes, kita kasih nama tes, yes ya. Ini kan harusnya bisa kalau memang dia bukan berupa file encrypted ya. Kita coba, error karena ini memang encrypted, jadi bukan file PDF. Sudah file PDF tapi sudah terenkripsi. Seperti itu Sobat LDS live demonya. Jadi mulai dari tadi bagaimana virusnya melakukan infeksi, mengenkripsi file, kemudian bagaimana kita mencari varian yang sudah varian dari ransomware yang menginfeksi. Setelah ditemukan, kita cari decrypt tool-nya ya. Kebetulan dengan menggunakan Avast bisa. Mungkin itu live demo terkait ransomware. Kita lanjutkan ke slide berikut. Why do you want that soon?
Oke, setelah melakukan live demo, kita lanjutkan terkait materi ransomware ini. Baik. Di materi selanjutnya akan admin sampaikan tahapan-tahapan ketika sebuah laptop atau sebuah PC sudah terinfeksi oleh virus ransomware ya. Cuma sebelum ke sana, maka admin sampai ke disclaimer dulu ya. Jadi langkah-langkah yang istilahnya admin lakukan ini adalah tidak menjamin file yang sudah terenkripsi bisa berhasil dikembalikan seperti semula. Dan setiap resiko yang diakibatkan penggunaan aplikasi dalam tutorial ini merupakan tanggung jawab sendiri pribadi atau yang mempraktekkan. Kenapa? Oke, kita cek. Oke, apa yang bisa dilakukan jika terkena ransomware ya? Tentu langkah pertama bersihkan PC dari virus itu sendiri ya, otomatis ya, karena itu kan berbahaya. Kalau virusnya masih di situ, walaupun nanti dilakukan inskripsi atau dan lain sebagainya, ya susah karena virusnya sendiri masih di situ. Yang kedua, ketika virus ini tidak dibersihkan, bisa menginfeksi PC-PC yang lain kan. Ya, makanya yang pertama adalah nanti kita lakukan pembersihan virusnya itu sendiri. Yang kedua adalah mencoba mengembalikan file yang sudah dienkripsi oleh virus tersebut. Ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan aplikasi ransomware decryption tool ya, seperti yang tadi di live demo itu ya. Terbukti berhasil untuk varian GenCrab ya, versi 4. Terus bisa juga digunakan dengan aplikasi data recovery, dan terakhir tentu bisa dilakukan dengan restore window. Oke. Di sini untuk antivirusnya ya, untuk membersihkan PC dari virus tentu bisa digunakan berbagai macam antivirus yang ada. Di sini misalkan contoh ada Avast ya, Avast, ataupun kita bisa menggunakan Kaspersky anti ransomware tool. Jadi bisa menggunakan Avast dan ini tinggal kita download aja, coba kita klik halamannya ya, download yang free aja kita coba nanti terus di install, kita jalankan, atau misalkan tadi menggunakan Kaspersky ini ada free toolnya juga ya, cuma up to 5 device. Amin nggak demokan karena ini sederhana ya, antivirus biasa lah, seperti bagaimana antivirus yang lainnya, tinggal di download, diinstal, nanti terus dilakukan scanning. Nanti akan mendeteksi membersihkan virus yang ada. Itu yang pertama, kita bersihkan dulu. Terus langkah selanjutnya ini tadi ya, yang istilahnya pembersihan virusnya. Poin yang kedua adalah mengembalikan file yang dienkripsi ya. Yang pertama menggunakan ransomware decryption tool ya. Bisa menggunakan Emisoft dan bisa menggunakan Avast. Avast tadi sudah kita coba ya. Kita coba. Ini coba sekarang admin coba buka yang Emisoft. Nah, beda dengan Avast. Kalau Avast tadi kan istilahnya dia langsung merujuk kepada nama varian. Sekarang kalau di Emisoft dia lebih ke istilahnya ya hampir sama nama-namanya, cuma ya mungkin lebih banyak ya dibandingkan dengan yang di Avast tadi ya. Ini kan banyak banget. Kalau yang di Avast tadi kan cuma sekitar 20-an ya kalau nggak salah ya. Kita coba cek. Oke, kita klik. Oke, ke atas. Ya ini ya. Mungkin sekitar 20-an, sedangkan di Emisoft ini banyak. Coba kita cek apakah ada GenCrab ya. Oke. Ternyata nggak ada. Malah nggak ada untuk deskriptornya yang GenCrab. Nggak ada. Ya, ini coba cek nggak ada. Jadi dua website ini bisa dijadikan referensi untuk mencari deskriptornya ya. Kalau misalkan tidak ada di Emisoft ya coba cari di Avast. Balinya kalau tidak ada di Avast coba cari di Emisoft. Jadi intinya sama ya.
untuk melakukan dekripsi file yang sudah terenkripsi oleh virus. Oke, selanjutnya apabila menggunakan langkah yang pertama tadi paling aman ya, menggunakan tools decryption itu tidak bisa ya, tidak bisa atau tidak mampu, maka langkah kedua adalah bisa menggunakan data recovery ya. Konsepnya sederhana aja sih. Data recovery kan bertujuan untuk mencari data-data yang hilang. Artinya ketika virus tadi melakukan infeksi, dia kan menghapus file aslinya ya, file aslinya. File asli yang kemudian itu kan dihapus, ataupun file yang asli tadi dienkripsi kan, artinya dihilangkan kan. Lah, tujuan data recovery ini adalah mengembalikan ke state semula ya, state sebelum file yang asli tadi dihapus. Intinya itu saja sih. Sebenarnya kayak recovery file biasa sih. Kalau misalkan apa istilahnya, kadang kan kita pernah menjumpai misalkan PC-nya ngehang, crash, terus datanya hilang, gitu kan? Karena misalkan terjadi crash tadi. Nah, kita pengen mengetahui file-file yang ada ya, kita bisa menggunakan data recovery, ataupun kita pengen mengembalikan data-data yang sudah terdelete, itu bisa sebenarnya, bisa. Kenapa? Karena sebenarnya selama file itu tidak dihapus secara secara forensik, artinya dihapus dengan overwrite dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada kemungkinan untuk kembali masih bisa ya. Di sini ada dua cara ya, yang menggunakan data yang free ya, data recovery yang free, dan menggunakan data recovery yang berbayar ya, data recovery yang berbayar. Kalau yang free kita bisa menggunakan Photorec ya, Photorec ataupun Recuva ya, Photorec ataupun Recuva. Nah, Photorec ini sebenarnya untuk foto ya, khusus foto ya, karena tapi seiring berjalan waktu dia juga bisa untuk mengembalikan file-file ekstensi yang lainnya. Sedangkan Recuva ini sama recovery deleted software data recovery. Di sini ada yang free, ada yang pro ya. Nanti dicoba aja dua-duanya. Kita coba yang Photorec ya. Photorec ini seperti apa? Ini tampilannya, tes di download. Nah, tinggal di download aja ya, download. Kemudian nanti cara-caranya ada di sini, ada di website ini ya, diikuti. Admin tidak akan melakukan demo nanti terlalu lama. Intinya bisa dicoba sendiri sih. Nanti ketika memang menjumpai case di mana istilahnya tidak bisa dilakukan dekripsi dengan tool yang ada di dua tempat tadi ya, di Avast ataupun di Emisoft. Ini sama. Bahkan ini bisa merecovery disk yang rusak ya. Itu ketika kita menggunakan yang gratis. Yang berbayar pun bisa. Tentunya yang berbayar tentunya kualitasnya akan lebih bagus ya, karena berbayar, dan pasti juga dari segi garansi juga akan lebih tergaransi ya, karena memang berbayar ya. Kenapa alternatif ini muncul ya? Karena mungkin memang data yang di enkripsi itu memang benar-benar bernilai ya, mahal ya, mau nggak mau ya kita mending daripada kita bayar ke pembuat virus, mending kita buat membeli software yang data recovery yang berbayar ini untuk mencoba mengembalikan data-data yang hilang tadi ya. Di sini banyak sebenarnya, tidak cuma dua ini, cuma admin menyampaikan ada dua ini ya. Sius sama Tenorshare ya, Sius sama Tenorshare. Kita coba cek websitenya sini ya, sudah bisa untuk Windows dan untuk Mac. Tinggal di download aja nanti seperti aplikasi yang lainnya. Sedangkan untuk Tenorshare-nya sama. Oh, ini ada free download. Tapi biasanya nanti ketika free download memang ada keterbatasan ya. Keterbatasan biasanya tuh mereka hanya bisa merecovery berapa file. Misalkan cuma 5 file atau ada batasan. Tapi nanti ketika beli yang berbayar maka bisa tanpa batasannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah penyedia itu memastikan memang mampu, memang bisa mengembalikan filenya itu ya. Seperti itu.
Oke, tadi sudah, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah, ini yang ketiga nih seharusnya. Menggunakan window system restore ya. Sebagaimana ketahui bahwasanya window itu mempunyai istilahnya fasilitas untuk merestore sistem ke titik tertentu ya. Sini supaya saya bisa langsung mengakses di control panel recovery. Nanti kirim aja sistem restore. Nah di sini ada. Ini dalam contohnya ini data yang terakhir disimpan itu adalah tanggal 22 Juli ya. Tanggal 22 Juli nanti bisa melakukan restore. Misalkan di tanggal 1 Agustus supaya terinfeksi virus itu, maka cukup dilakukan restore point aja ke titik 22 Juli ini. Jadi di mana posisi pada waktu itu belum terinfeksi oleh virus. Intinya sebenarnya itu, poinnya itu. Jadi restore sistem restore ini berguna untuk salah satunya juga adalah untuk misalkan apabila sistem kita terkena virus ya. Ya tentunya otomatis termasuk data-data yang ada dibuat setelah 22 Juli ini juga tidak akan kembali. Tapi minimal kan tidak hilang semua kan. Ya, kalau sudah terinfeksi kan semua file yang ada itu kan pasti terenkripsi semua, sudah nggak bisa diapa-apain kan. Ya, ini salah satu cara ya, cara terakhir ya. Apabila cara-cara yang tadi tidak bisa dilakukan ya, misalkan dengan menggunakan decryption tool yang free, terus menggunakan data recovery nggak bisa, ya kita bisa gunakan window system restore. Maka di sini pentingnya sekali lagi pentingnya ya, ketika sistem komputer terkena virus, jangan langsung diformat. Karena ketika dilakukan format itu akan menyulitkan pengembalian data itu sendiri. Ketika dilakukan format. Jadi jangan panik, jangan diformat, ya langsung aja dilakukan tahap-tahap yang sudah admin sampaikan tadi. Ataupun paling aman sih langsung ke minta bantuan yang expert aja ya. Dengan bantuan expert, kalau kita mau benar-benar awam terkait virus, takut melakukan kesalahan, ya langsung aja datang ke expert yang lebih paham, minta tolong untuk dilakukan pembersihan dan pengembalian file. Seperti itu, mungkin selanjutnya. Baik, yang terakhir. Sekarang tips cara melindungi dari potensi serangan ransomware ya. Jadi ketika ransomware tadi cukup sangat merugikan kita, mungkin kita perlu melakukan langkah-langkah supaya kita tidak terserang. Yang pertama tentu adalah kita mewaspadai tadi ya. Di awal kan sudah admin sampaikan pintu masuk virus itu ya. Jadi salah satunya adalah email phishing ya, email phishing. Jadi kita harus waspada terhadap email phishing ini ya. Jadi ketika ada email-email yang masuk ke kita yang isinya intinya mau suruh mengklik link, itu jangan langsung diklik. Pastikan dulu itu email benar-benar email yang valid ya. Caranya dicek di headernya. Nanti secara detail terkait email phishing nanti admin akan share video tersendiri aja biar nanti admin sobat LDS bisa lebih paham ya terkait karakteristik email phishing biar tidak tertipu atau terjebak oleh email phishing. Langkah berikutnya tentu adalah rutin update antivirus ya. Karena antivirus yang ada di PC itu sebenarnya sudah sangat membantu ya. Cuma kadang-kadang masalahnya kan tidak diupdate ya. Jadi misalkan terakhir 2020 diinstal, nggak pernah diupdate. Ketika ada virus di 2021 ya otomatis antivirus itu tidak bisa mendeteksi. Tapi ketika diupdate terus ya ketika ada virus baru pun antivirus itu bisa mendeteksi dan mengantisipasi. Yang ketiga tentu ini tips yang penting juga yaitu backup data ke external storage atau cloud secara rutin ya. Cloud secara rutin ya. Kita coba bahas satu persatu ya item-item ini. Oke. Waspada terhadap email phishing. Yang pertama adalah periksa alamat email pengirim ya untuk mencari tanda-tanda spoofing. Jadi kalau alamat emailnya itu aneh, itu jelas pasti diindikasikan dia itu adalah email yang ingin melakukan spoofing ya. Caranya gimana? Arahkan link ke email untuk melihat alamat URL yang sebenarnya ya. Misalkan
tolong kirim klik ke email ini untuk melakukan registrasi itu kan. Diarahkan aja. Kursornya itu akan muncul alamat email yang sesungguhnya. Yang ketiga, jangan buka lampiran attachment dari pengguna yang tidak dikenal. Jelas ya, apabila tidak dikenal. Dikenal pun harus hati-hati juga sih sebenarnya, karena bisa jadi email itu sudah menyebar lewat email yang sudah kompromis. Jadi misalkan Anda punya teman B, si B ini sudah emailnya serang virus, maka virus itu akan mengirim lewat alamat email B-nya itu. Terus gunakan layanan pemindahan URL gratis seperti phishing AI untuk melihat apakah URL mengarah ke halaman phishing. Ya paling sederhananya gitu sih. Kita gunakan pihak ketiga untuk cek apakah alamat URL itu berbahaya atau tidak. Nah ini salah satu contoh ya, email phishing ya, domain name, Joshua Superman ini ya. Activity System Invoice Connect, thank you for your Superman. Jadi ketika nanti ini ya, klik below the connect to connect the invoice system. Kita nggak aware, kita klik ini, ya, virusnya masuk. Ya, kenapa? Karena ini bukan dari email perusahaan itu. Ya. Sama atau ini misalkan dia caranya adalah social engineering ya, supaya memastikan yang menerima itu menganggap bahwa ini email ini benar-benar dari perusahaan yang ada. Ya ini National Security Department to perform verification, please use the following FaceTime verification. Ketika ini diklik maka virus itu jalan. Jadi jangan gampang ngeklik gitu loh. Jangan gampang ngeklik. Pastikan dulu yang kita klik aman. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini tadi yang terkait update ya. Kalau yang di Windows itu sebenarnya cukup bawaannya aja. Kalau admin menyarankan tidak perlu diinstal antivirus macam-macam, bawaannya Windows itu ya, Windows Defender itu sebenarnya sudah cukup powerful selama sering diupdate ya. Pastikan sering diupdate. Ini terakhir memang diupdate tanggal 2 Agustus 22 ya untuk punya admin ya. Itu aja sih. Nah ini kita backup data secara berkala ke external storage atau cloud ya. Kalau pengen dua-duanya lebih bagus juga di external storage juga, di cloud salah satu misalnya di Google Drive juga benar. Apabila itu data-data penting, sekali lagi jangan sampai menangis menyesal setelah data itu terkena virus terus nggak bisa kebetulan nggak bisa di decrypt, nggak bisa diapa-apain ya, hanya timbul penyesalan aja. Oke, mungkin itu tutorial terkait ransomware. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya nanti admin bisa membuat video-video tutorial yang lain, bisa mencerahkan sobat LDS kalian, dan sobat LDS benar-benar bisa melek digital. Oke, ketemu di video yang berikutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.